Halo sahabat PU, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasangan keramik pada dinding dan lantai dengan motif seperti terlihat pada gambar di depan ini sahabat PU. Bagaimana sahabat PU? Bagus kan hasil pasangan keramiknya? Tidak perlu menunggu lama-lama. Sekarang kita simak bersama-sama bahasan kali ini. Sahabat PU, yang akan kita bahas ini adalah sebuah kompetisi yang berskala internasional. Ini tingkat dunia ya sahabat PU ya. Yang mana saya sendiri dulu juga pernah mengikuti event ini yang mewakili Indonesia dalam bidang wall and floor tiling, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemasangan keramik pada dinding dan lantai. Event ini diikuti oleh beberapa negara sedunia ya sahabat PU ya. Kemudian dari mulai negara-negara di Eropa, negara di Afrika, Timur Tengah, Asia, semua mengikuti event ini. Nah, ini adalah foto-foto dokumen saya yang ada di laptop, yang saya pikir ini akan menjadi inspirasi buat sahabat PU semua. Saya akan menunjukkan tentang kualitas pekerjaan yang sudah diterapkan di skala internasional, spesifik pada bahasan pemasangan keramik pada dinding dan lantai. Harapan saya, sahabat PU bisa teredukasi atau terinspirasi melalui konten saya ini, hingga memiliki sebuah standar yang baru dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di proyek, atau standar desain kualitas ya minimal mendekati dengan yang saya tunjukkan di video kali ini. Ini adalah suasana di area lomba, bidang lomba wall and floor tiling ini sahabat PU. Yang terlihat di depan ini adalah para expert atau para ahli ya, atau katakanlah saja para pelatih dari peserta yang sedang melaksanakan lomba, sedang melakukan diskusi. Kemudian ini adalah salah satu peserta di kompetisi ini. Kalau kita lihat dari warna kulit, ini adalah tim dari Asia ya. Ini sedang melakukan pemotongan ya. Kalau ini sedang melakukan pemotongan keramik pada mesin wet cutting tile ya. Jadi mesinnya memiliki standar khusus yang tidak menimbulkan debu. Untuk keramik yang digunakan pada perlombaan kali ini berukuran ini berukuran 15 kali 15 cm sahabat PU. Jadi cukup kecil, karena semua peserta di perlombaan ini dituntut untuk memiliki ketelitian yang sangat dalam membuat dan memotong serta memasang keramik pada dinding dan lantai. Berbagai macam peralatan digunakan oleh tiap peserta yang mewakili negaranya masing-masing. Salah satunya adalah alat yang di depan ini sahabat PU. Kemudian ada yang memotong dengan menggunakan meja. Kemudian ada yang memotong di lantai di bawah. Ini juga bergantung pada tingkat kenyamanan dari masing-masing peserta. Sementara yang sedang dilakukan ini adalah pemotongan untuk membuat lingkaran dengan menggunakan jangka potong.
Dan di belakang itu juga terlihat ada peserta yang sudah mulai memasang pada dinding. Dan ini adalah suasana perlombaan yang sedang dilaksanakan ya sahabat PU ya. Untuk perbedaan memang tidak terlalu signifikan. Bisa dikatakan jika kita lihat sama semua hasilnya. Akan tetapi jika kita ukur secara lebih detail, maka akan terlihat perbedaannya, mana yang paling bagus dan mana yang belum bagus. Ini adalah peserta dari Eropa sahabat PU. Kemudian ada 3 modul, yaitu dinding A, dinding B, dan juga lantai. Untuk kelengkapan modulnya adalah seperti ini. Dinding yang kiri itu adalah daun, kemudian yang kanan itu adalah helm, kemudian yang bawah itu ada pola berbentuk bintang sahabat PU. Kemudian untuk proses pemasangannya adalah seperti ini. Jadi memakai metode pasang dengan sistem tipis ya, dengan menggunakan mortar ya. Dengan catatan dinding dan lantainya harus rata terlebih dahulu, dan peserta diperbolehkan boleh memasang dari bawah ke atas, kemudian boleh memasang dari atas menuju ke bawah. Hal ini juga bisa sahabat PU semua terapkan di proyek-proyeknya masing-masing, memakai teknologi pemasangan sistem tipis ya untuk mempercepat pekerjaan. Perlombaan masih terus berlanjut. Lomba ini dilaksanakan 4 hari ya sahabat PU ya. Kemudian diikuti oleh 20 lebih negara-negara di dunia. Seperti itu. Ini adalah peserta dari Italia sahabat PU. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta adalah pemotongan lurus, pemotongan lengkung, pemotongan diagonal ya, pemotongan miring, kemudian pemasangan keramik pada dinding dan lantai. Yang tidak kalah penting juga adalah mental juga ikut diuji sahabat PU, seperti itu. Ini adalah expert ya, ini expert dari Italia, jadi pelatihnya katakanlah seperti itu. Untuk media yang digunakan untuk memasang keramik yaitu berupa rangkaian kayu kemudian dilapis dengan GRC ya. Jadi keramik itu dipasang di GRC bisa sahabat PU. Bahkan sekarang ada beberapa teknologi bahan perekat bangunan yang bisa dipakai untuk menempelkan keramik pada permukaan kayu, permukaan plesteran, permukaan kaca, itu pun juga ada. Atau tile on tile atau keramik ditempel di keramik, itu juga sudah ada. Seperti itu sahabat PU. Kemudian ini pemasangan pada sebut saja trap tangga ya, yang mana harus ada kesikuan antara dinding dan juga trap tangganya ini. Ini juga menuntut ketelitian yang sangat tinggi. Peserta di depan ini menggunakan water pass untuk mengukur kedataran dari pasangan ini dan juga untuk mengukur kerataannya sahabat PU. Untuk dindingnya sudah selesai, peserta ini kemudian lanjut menuju ke pemasangan trap tangga. Nah, yang ada di depan ini adalah peserta dari Korea sahabat PU ya. Dia sudah menyelesaikan modul A yang bergambar daun, kemudian terdapat tulisan angka 2009 di atasnya. Begitu juga dengan peserta yang ada di depan ini. Jadi hampir dikatakanlah progres pemasangannya itu sama rata ya. Jadi untuk pelaksanaan ini persaingan sangat ketat. Adapun untuk membedakannya nanti tim juri harus mengukur satu demi satu. Ketika pekerjaan itu selesai, maka tiap-tiap peserta akan mengecek kualitas dari pekerjaannya masing-masing ya, bahkan sampai harus mendekatkan mata kita pada pekerjaan supaya benar-benar bagus ya. Untuk nut yang kami yang diterapkan pada perlombaan kali ini adalah lebar 2 mm sahabat PU ya. Jadi keramiknya itu berukuran 15 x 15 cm, kemudian nutnya 2 mm seperti itu. Kemudian ini adalah suasana perlombaan ya. Itu beberapa sudah selesai, ada juga yang masih belum selesai. Beberapa ada yang menggunakan meja, beberapa yang tidak memakai meja ya. Mereka bekerja di bawah, kemudian memasangnya pada dinding dan lantai yang sudah disediakan. Jadi tayangan ini harapan saya bisa menginspirasi sahabat PU bahwa di Eropa sudah sangat berkembang sekali teknologi bahan, kemudian teknologi pemasangan ya, yang seharusnya
tukang-tukang di Indonesia juga harus bisa mengaplikasikan hal serupa supaya kita tidak ketinggalan ya sahabat PU ya, baik dari segi hasil maupun dari segi kesejahteraan tukang itu sendiri. Jadi ini adalah gambaran teknologi yang diterapkan di internasional, kurang lebih adalah seperti ini. Ini bisa sahabat PU semua terapkan di proyeknya masing-masing ya. Untuk polanya, untuk mengenai gambar kan bisa kita sesuaikan. Mungkin kita mau menggambar pola selain seperti ini, itu juga bisa selagi kompetensi kita miliki. Ya, kita bisa memotong keramik, kita bisa memasang keramik, mau gambarnya seperti apapun pasti akan dapat terselesaikan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Jika sahabat PU merasa ada manfaat yang dapat diambil dari konten-konten saya, silahkan di subscribe, kemudian tekan tombol like-nya dan juga loncengnya. Dan jika ada yang mau didiskusikan, silahkan cantumkan di kolom komentar ya sahabat PU ya. Tentu gunakan bahasa yang baik ya, karena insya Allah nanti akan saya balas satu demi satu. Dan judulnya berdiskusi ya sahabat PU ya, jadi kita belajar bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.